Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutami Putri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas B jurusan Tadris Bahasa Inggris UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah fikih saya yang berjudul Hewan Sembelihan, Syarat Adab dan Tata Cara. Penyembelihan dalam pembahasan fikih memiliki beberapa nama, yakni udhiyah, azab, dan azakah. Udhiyah dan dahiyah adalah nama bagi unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari Nahar atau 10 Zulhijrah dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zabai adalah bentuk jamak dari zabihah yang secara kebahasaan berarti yang disembelih, yang dibunuh, atau dilenyapkan. Istilah ini digunakan dalam fikih dengan pengertian binatang sembelihan yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan yang tajam selain gigi dan kuku. Sedangkan kata zakah secara etimologi berarti pengharuman. Di antara yang termasuk ke dalam arti ini adalah kata raiha zakiyah, bau yang harum. Penyembelihan dinamakan dengan zakah karena kehalalan yang diberikan oleh syariat dengannya membuat binatang yang disembelih menjadi harum atau baik. Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan. Poin pertama adalah syarat. 1. Syarat penyembelihan menurut mazhab Syafi'i, yaitu 1. Binatang itu hidup atau mustakirah di awal penyembelihannya. Walaupun secara dugaan saja, apabila ada binatang ternak yang jatuh atau sudah disembelih lehernya, tetapi belum putus 2 urat pernapasan dan makanan, haram hukumnya memakan daging binatang itu dengan penyembelihan yang kedua kali, karena dianggap menganiaya binatang. Yang kedua, orang yang menyembelih adalah orang yang berakal. Baik pria maupun wanita, muslim maupun ahli kitab, apabila hal itu tidak dipenuhi, misalnya pemabuk, orang gila, atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka sembelihannya tidak halal secara syariat Islam. Yang ketiga, alat penyembelih harus tajam, yang memungkinkan darah hewan mengalir dan memutus 2 urat besar, yakni kerongkongan dan tenggorokan, kecuali gigi dan kuku. Dan yang keempat, niat. Niat yaitu berkehendak hati untuk menyembelih agar halal dimakan, bukan hanya sekadar mencabut nyawa seekor hewan. Jika urat leher hewan sudah terlanjur dipotong tanpa niat menyembelih, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. 2. Syarat penyembelihan menurut mazhab Hanafi. 1. Yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab, baik Yahudi atau Nasrani, orang Eropa atau lainnya. Yang kedua, yang disembelih itu bukan buruan tanah haram atau Mekah, karena hasil buruan di tanah haram tidak halal dimakan dengan disembelih, sekalipun yang menyembelih itu tidak dalam keadaan ihram. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan tasmiyah dengan sengaja, sedang apabila meninggalkannya karena lupa, maka sembelihannya halal. 3. Syarat penyembelihan menurut mazhab Maliki. 1. Hendaklah yang menyembelih itu seorang mumayyiz muslim atau ahli kitab. 2. Tidak mengangkat tangannya dengan lama secara sengaja sebelum penyembelihan hewan itu sempurna. 3. Hewan itu disembelih dengan maulah. Dan 4. Penyembelihan itu dilaksanakan di hadapan seorang muslim mumayyiz yang mengetahui ketentuan hukum potong hewan. 4. Syarat penyembelihan menurut mazhab Hambali. 1. Hendaklah membaca bismillah ketika menggerakkan tangannya ketika memotong. Dan janganlah kamu memakan dari apa atau daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Quran Surah 6 ayat 121. 2. Orang yang menyembelih adalah orang yang berakal. Tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba, sekalipun ia juhub, haid, nifas, buta, ataupun fisik. Dan tidak halal sembelihan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyiz. 3. Hendaklah hewan tersebut disembelih dengan alat yang tajam, yang dapat memotong atau menembus karena tajamnya, bukan karena beratnya. Selanjutnya, poin kedua yaitu adab. Terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan dalam menyembelih hewan. Adab-adab tersebut diantaranya adalah 1. Hewan dihadapkan ke kiblat sewaktu disembelih. 2. Menggunakan alat yang tajam yang mampu mengalirkan darah, baik terbuat dari besi, batu, kaca, atau yang lainnya. 3. Tasmiyah, atau membaca basmalah. Dalam membaca basmalah, tidak perlu ditambah ar-Rahman dan ar-Rahim. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan wajib membaca bismillah dan takbir ketika menyembelih. 4. Membaca takbir. 5. Sembelihlah hewan dengan cara yang baik, yakni menggunakan alat yang tajam dan dilewatkan pada bagian tubuh yang akan disembelih dengan kuat dan dengan cepat. 6. Ketika melakukan penyembelihan, tidak boleh mengucapkan salawat. Dan poin terakhir yaitu tata cara. 1. Tata cara menurut mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa jenis hewan seperti sapi dan kambing disunatkan dipotong atau disembelih dengan cara zab, yaitu dengan memotong tenggorokan dan kedua urat lehernya bagian depan. Dan disunatkan agar pisau penyembelihnya diasah terlebih dahulu. Dan hendaklah diasah di tempat yang jauh dari hewan yang akan disembelih. Bila hewan itu berupa kambing atau sapi, maka hendaklah dimiringkan di atas rusuk kirinya. 2. Tata cara menurut mazhab Hambali.
Mereka berpendapat bahwa pemotongan hewan secara syariah adalah penyembelihan hewan yang boleh dimakan, yang hidup di darat dan lain sebagainya kecuali belalang dan semacamnya yang tidak perlu disembelih. Pemotongan yang sesuai dengan syariat dapat dilakukan dengan cara memotong pembuluh nafas dan kerongkongan. Sedangkan pemotongan dengan cara nahar dilakukan pada legokan leher yang terdapat di antara pangkal leher dan dada, dan tidak disyaratkan memotong dua urat leher, yaitu urat yang ada di sekitar pembuluh nafas. 3. Tata cara menurut mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat menyembelih hewan yang sesuai dengan syariat adalah dengan memotong kerongkongan dan pembuluh nafasnya semuanya. Bila masih ada yang belum terpotong dari keduanya itu, berarti hewan yang disembelih tadi tidak halal. Sedangkan memutus dua urat leher, hukumnya sunnah. Seandainya kepalanya dipenggal, maka yang demikian itu cukup sah. 4. Tata cara menurut mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa pemotongan hewan yang sesuai dengan syariat itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pemotongan darurat atau zakat al-darurah. Kedua, pemotongan tidak darurat atau zakat al-ikhtiar. Pemotongan darurat ini dilakukan dengan cara melukai pada bagian mana saja dari badan hewan itu. Ini dilakukan untuk hewan yang tidak jinak seperti kambing, sapi, atau unta. Jika hewan tersebut menjadi liar dan sulit untuk disembelih, lalu dipanah dan kena pada bagian mana saja dari badannya dan mengeluarkan darah serta mematikan, maka ia halal dimakan. Sedangkan pemotongan tidak darurat atau zakat al-ikhtiar dilakukan dengan menyembelih antara ujung kerongkongan dan ujung dada, yaitu dengan cara memotong dua urat leher, yaitu dua urat besar yang terdapat di kedua sisi depan batang leher, dan memotong pembuluh nafas serta kerongkongan. Selanjutnya, penerapan hygiene personal pada saat proses penyembelihan hewan di masa COVID-19. Untuk mencegah penyebaran dan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan surat edaran nomor 008.SE/PK.320/F/06/2020 tentang pelaksanaan kegiatan penyembelihan kurban dalam situasi wabah bencana non-alam coronavirus disease atau COVID-19. Berdasarkan surat edaran tersebut, hendaknya panitia penyelenggara, petugas, ataupun masyarakat pada umumnya tidak mengabaikan aspek-aspek yang tertuang pada surat edaran tersebut, khususnya aspek hygiene personal dalam proses pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, baik pada saat sebelum penyembelihan, pada saat proses penyembelihan, maupun pada saat penanganan daging kurban. Hygiene personal adalah tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan untuk kesejahteraan baik fisik maupun psikisnya. Perilaku hygiene personal yang baik akan meminimalkan pintu masuk mikroorganisme, sehingga dengan minimnya mikroorganisme diharapkan dapat meminimalkan risiko individu terkena penyakit, khususnya penyakit COVID-19. Contoh hygiene yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti memakai masker apabila bepergian, mencuci tangan, mandi, mencuci baju, dan mencuci alat-alat rumah tangga setelah digunakan. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyembelihan dalam pembahasan fikih memiliki beberapa nama, yakni udhiyah, azab, dan azakah. A. Syarat. Syarat penyembelihan menurut mazhab Syafi'i. 1. Binatang itu hidup atau mustakirah di awal penyembelihannya. 2. Orang yang menyembelih adalah orang yang berakal. 3. Alat penyembelih harus tajam. 4. Niat. Syarat penyembelihan menurut mazhab Hanafi. 1. Yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab. 2. Yang disembelih itu bukan buruan tanah haram atau Makkah. 3. Tidak meninggalkan tasmiyah dengan sengaja. Syarat penyembelihan menurut mazhab Maliki. 1. Hendaklah yang menyembelih itu seorang mumayyiz muslim atau ahli kitab. 2. Tidak mengangkat tangannya dengan lama secara sengaja sebelum penyembelihan hewan itu sempurna. 3. Hewan itu disembelih dengan nama Allah. 4. Penyembelihan itu dilaksanakan di hadapan seorang muslim mumayyiz. Syarat penyembelihan menurut mazhab Hambali. 1. Hendaklah membaca bismillah ketika menggerakkan tangannya ketika memotong. 2. Orang yang menyembelih adalah orang yang berakal. 3. Hendaklah hewan tersebut disembelih dengan alat yang tajam. B. Adab penyembelih. Terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan dalam menyembelih. Adab-adab tersebut diantaranya adalah 1. Hewan dihadapkan ke kiblat sewaktu disembelih. 2. Menggunakan alat yang tajam yang mampu mengalirkan darah. 3. Tasmiyah atau membaca basmalah. 4. Membaca takbir. 5. Menyembelih hewan dengan cara yang baik. 6. Ketika melakukan penyembelihan tidak boleh mengucapkan salawat. C. Tata cara menyembelih. Menurut mazhab Maliki, yaitu dengan memotong tenggorokan dan kedua urat lehernya bagian depan. Menurut mazhab Hambali, pemotongan sesuai dengan syariat dapat dilakukan dengan cara memotong pembuluh nafas dan kerongkongan. Menurut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat menyembelih hewan yang sesuai dengan syariat adalah dengan memotong kerongkongan dan pembuluh nafasnya semuanya. Dan menurut mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa pemotongan hewan yang sesuai dengan syariat itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pemotongan darurat atau zakat al-darurah. Kedua, pemotongan tidak darurat atau zakat al-ikhtiar. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.